Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang paper atau makalah jurnal yang telah kami sampaikan, yaitu dengan judul Meningkatkan Citra Sekolah melalui Program Unggulan di SD Islam Al-Ikhlas Kota Tangerang. Latar belakang. Latar belakang ini kita ambil kenapa? Karena kami kebetulan mempunyai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu SD Islam Al-Ikhlas. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan. Dan tema ini kami ambil karena banyaknya sekolah terutama sekolah Islam yang dijalankan itu ala kadarnya, apa adanya, tanpa adanya program unggulan yang menunjang proses pendidikan untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Hal ini menyebabkan proses pendidikan itu tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan kurangnya minat pendidikan masyarakat terhadap sekolah tersebut, termasuk SD Islam Al-Ikhlas. Banyak sekolah yang menerapkan program unggulan khusus itu untuk menjadikan daya tarik tersendiri. Kenapa? Karena dengan perkembangan teknologi dan kesibukan masyarakat, kesibukan orang tua di dalam mendidik anak-anaknya itu mengubah kecenderungan mereka di dalam mencari jenis sekolah yang mempunyai nilai yang lebih, nilai sekolah yang sangat bermutu dan berkualitas di dalam pendidikan anak-anak mereka. Itu menjadi pilihan utama masyarakat Kota Tangerang pada khususnya di Cipondoh saat ini. Itulah yang melatar belakangi kenapa tema ini kami ambil. Metodologi. Pertama adalah mengenai lokasi dan objek penelitian. Penelitian yang kami lakukan ini yaitu di SD Islam Al-Ikhlas di Kota Tangerang. Seperti apa yang disebutkan yang tadi, karena ini sekolah di lembaga yayasan kami, sehingga ini akan memudahkan kami di dalam mencari datanya, memudahkan kami di dalam melakukan research, memudahkan kami di dalam mengumpulkan data-data yang kita harapkan. Sehingga kita harapkan nanti hasil yang kita dapatkan itu adalah seobjektif mungkin. Sehingga hasilnya bisa kita gunakan sebagai parameter di dalam pengembangan sekolah Islam, terutama SD Islam ke depannya. Sumber data ini akan kita peroleh yaitu pertama dari guru-guru kelas. Semua guru-guru kelas di SD Islam akan kita lakukan penelitian, akan kita lakukan survei pada mereka. Terus yang kedua adalah guru agama dan guru tahfiz. Ini kita juga akan kita lakukan karena di samping guru kelas mengajar umum, ada juga guru agama dan guru tahfiz yang khusus mengajarkan masalah agama dan masalah bidang tahfiz atau Al-Quran. Yang selanjutnya adalah masalah di pegawai administrasi. Pegawai administrasi di SD Al-Ikhlas ini sebagai penunjang di dalam melaksanakan program pembelajaran. Dan ini akan kita lakukan juga sebagai sumber data. Karena kita juga ingin tahu sejauh mana mereka di dalam melaksanakan atau menunjang pelaksanaan program unggulan tersebut. Ini juga sangat menentukan bagi pelaksanaan program unggulan tadi. Yang selanjutnya adalah kepala sekolah. Otomatis karena kepala sekolah yang merupakan sebagai pimpinan di dalam merencanakan dan melaksanakan program unggulan itu harus kita lakukan juga di dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah masalah komite sekolah. Kita juga akan mencoba untuk menggali atau mengalir data dari para komite sekolah atau komite kelas. Ini adalah sebagai peran aktif mereka, peran aktif masyarakat, bagaimana mereka di dalam menunjang pelaksanaan program unggulan ini. Biasanya adalah wali murid. Nanti kita akan coba beberapa wali murid akan kita lakukan untuk sebagai sampling pengambilan data. Sebagai wakil masyarakat, bagaimana sih kecenderungan mereka, bagaimana antusias mereka setelah dilaksanakan program unggulan ini, apakah mereka itu semakin percaya atau sama saja atau maka menurun. Ini kita harus kita kolek juga data-data mereka sehingga kita akan mendapatkan data
secara umum, secara menyeluruh, baik itu dari para pelaksana, itu dari guru, komite, pakaian, dan juga dari komite, dan juga dari masyarakat, yaitu wali murid. Ini akan kita lakukan sebagai bahan penelitian. Yang selanjutnya adalah metode penelitian dan pengumpulan data yang kita akan gunakan. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Di dalam pengamatan dan observasi ini, kita akan mengamati kondisi yang terjadi real di lapangan di SDIKAM itu kayak bagaimana. Hasil pengamatan ini akan kita coba kita catat, kita bukukan, sehingga ini akan menjadi bahan evaluasi kita, bahan rujukan kita juga di dalam melakukan penelitian nanti. Yang selanjutnya adalah mengenai studi literatur. Kita akan mempelajari banyak literatur atau teori yang berkaitan bagaimana sih pengembangan pendidikan itu, dan ini juga akan menjadi acuan kita secara teori di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan survei atau wawancara nanti. Yang selanjutnya adalah mengenai survei dan wawancara. Di dalam pengumpulan data penelitian nanti, kita akan melakukan survei. Kita akan memberikan kuesioner kepada para guru kelas, guru agama, stafis, kepala sekolah, komite sekolah, dan beberapa wali murid. Itu kita akan melakukan survei dengan kuesioner. Dan juga kita akan melakukan beberapa mengenai wawancara. Beberapa guru, kepala sekolah, dan wali murid akan kita coba lakukan dengan wawancara untuk menggali informasi sejauh mana pelaksanaan program unggulan tadi di SDIKAM tersebut. Tujuan. Di dalam penelitian ini, nanti kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis program unggulan apa sih yang dilaksanakan di SD Aliklas. Saat ini ada 3 program unggulan yang telah dilaksanakan di SD Aliklas, yaitu adalah program unggulan masalah tahfiz, program unggulan masalah bahasa, dan program unggulan masalah teknologi IT dan multimedia. Nah, kita akan mencoba bagaimana program unggulan tersebut dijalankan di SD Aliklas, bagaimana metodenya, bagaimana manajemennya, bagaimana pelaksananya. Akan kita coba menjelaskan mengenai metode program unggulan tadi di SD Aliklas tersebut. Yang selanjutnya adalah memaparkan minat masyarakat yang terbentuk setelah adanya program unggulan di SD Islam diterapkan. Di sini kita ingin mengetahui minat masyarakat itu sejauh mana terbentuk, sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat setelah dilaksanakan program unggulan tersebut di Islam Aliklas. Apakah minat masyarakat itu akan meningkat secara drastis, sama saja atau stagnan, atau bahkan mulai menurun? Ini yang akan kita coba, akan kita analisa, ingin kita ketahui sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat. Ini menjadi sangat penting dan menjadi tolak ukur pelaksanaan program unggulan tersebut di dalam menciptakan pembentukan citra SD Islam ke depannya. Yang selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana implementasi program unggulan tadi di SD Islam Aliklas. Dengan tujuan ini, kita itu akan menjelaskan bagaimana sih metode pelaksanaannya. Sehari itu dilaksanakan berapa kali untuk tahfiz, manajemennya bagaimana, kurikulumnya itu apa yang dilaksanakan, metode tahfiznya apa yang dijalankan, bagaimana pengaturan waktunya, siapa saja yang berkecimpung atau ikut serta di dalam melaksanakan program unggulan itu tersebut. Ini akan kita coba jelaskan mengenai implementasinya, sehingga kita akan mengetahui bahwa pelaksanaan program unggulan itu bisa berjalan lancar, bisa berjalan normal, dan hasilnya itu bisa ketahui sejauh mana. Karena implementasinya ini harus kita ketahui apa yang telah direncanakan, sesuai enggak dengan implementasinya, dan bagaimana outputnya. Ini akan kita ketahui bagaimana apa yang direncanakan tersebut, implementasinya bagaimana. Apakah sudah sesuai dengan implementasi atau berkurang, bahkan bisa melebihi dari rencana. Ini kita akan coba kita jelaskan di kemudian hari.
Yang selanjutnya ada mengenai manfaat. Manfaat dari penelitian ini kami coba 4 manfaat yang akan kita bentuk di dalam penelitian ini. Manfaat yang pertama yaitu adalah manfaat bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini itu bisa digunakan sebagai acuan di dalam pengembangan program unggulan. Hasil penelitian ini kepala sekolah bisa mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program unggulan tadi, apakah sudah sesuai rencana, hasilnya itu bagus, sesuai harapan, atau bahkan di luar harapan. Dengan hasil penelitian ini, kepala sekolah bisa mengevaluasi pelaksanaan program unggulan itu. Dengan evaluasi hasil itu, akhirnya apa? Bisa kita tingkatkan lagi. Kekurangannya di mana, apa yang kurang, dan ini bisa kita perbaiki lagi ke depannya. Makanya ini sangat bermanfaat bagi kepala sekolah hasil penelitian ini. Dan diharapkan dengan penelitian ini, nanti kepala sekolah bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya yang strategis untuk pengembangan selanjutnya ke depannya. Manfaat yang kedua adalah manfaat bagi guru-guru. Dengan hasil penelitian ini nanti diharapkan akan diketahui sejauh mana efektivitas, sejauh mana kinerja para guru-guru di dalam menjalankan program unggulan tersebut. Apakah mereka itu bermalas-malasan, atau mereka itu sangat semangat, dan hasilnya apakah sesuai dengan rencana. Kalau masih ada kekurangan-kekurangan, apa kekurangan-kurangannya? Itu bisa sebagai bahan acuan di dalam pengembangan SDM. Bisa digunakan untuk training-training selanjutnya. Sehingga nanti diharapkan program unggulan ini bisa dilaksanakan sesuai apa yang direncanakan. Karena apa? Karena sebagus apapun program unggulan yang kita rencanakan, tanpa didukung oleh SDM yang bagus, hasilnya juga tidak akan maksimal. Bahkan mungkin di luar ekspektasi yang kita harapkan. Ini sangat bermanfaat bagi guru-guru dan juga bagi sebagai kepala sekolah di dalam merencanakan program unggulan tersebut. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi yayasan. Ini juga sangat penting bagi yayasan. Kenapa? Karena dengan hasil penelitian ini nanti diharapkan yayasan bisa mengetahui sejauh mana kepercayaan masyarakat yang terbentuk setelah dilaksanakan program unggulan ini. Hasilnya bagaimana? Meningkat atau tidak? Kalau meningkat, seberapa besar peningkatannya? Karena ini sangat bermanfaat bagi untuk pengembangan selanjutnya. Kalau peningkatannya begitu drastis dengan hasilnya itu, otomatis yayasan akan sangat mudah di dalam melaksanakan pengembangan yayasan selanjutnya. Yang tadinya hanya misalkan 2 kelas, dengan adanya hasil penelitian ternyata animo antusias masyarakat itu begitu besar. Yang daftar itu ternyata sangat banyak. Dari 2 kelas, ternyata bisa mencapai sampai 5 kelas. Ternyata ini masyarakat di luar sana ini sangat antusias, sangat percaya hasilnya. Oh, ini sangat bermanfaat sekali yayasan untuk pengembangan selanjutnya, dan ini sebagai data untuk pengembangan ke depannya. Dan selanjutnya adalah bagi masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini akan bermanfaat. Kenapa? Karena mereka akan tahu, oh ternyata SD Islam Alikas itu merupakan salah satu SD Islam yang berkualitas. SD Islam kan mempunyai mutu pendidikan yang sangat tinggi, sehingga mereka itu akan dengan dengan sangat semangat, dengan kepercayaannya yang tinggi, otomatis akan menyokong anaknya di SD Islam Alitas itu. Dan ini sebagai referensi, bisa sebagai referensi bagi masyarakat Kota Tangerang di Pondok khususnya di dalam mencari sekolah yang bermanfaat bagi anak-anak mereka. Implikasi pendidikan program unggulan. Program unggulan yang dibangun di SD Islam Alikas nantinya itu diharapkan bahwa mereka itu akan program yang berprestasi. Berarti kalau bicara prestasi, bicara output. Outputnya nanti anak-anak, baik siswa yang saat itu sedang bersekolah maupun kelulusannya itu mempunyai nilai-nilai berprestasi yang akademik yang tinggi. Baik itu berprestasi bidang akademik maupun akademik. Kalau lulusannya bisa diterima, diharapkan bisa diterima di SMP favorit di Kota Tangerang.
bagi siswa-siswa yang sedang saat itu bisa menjuarai segala perlombaan-perlombaan. Ada perlombaan baik tingkat kecamatan, tingkat kota maupun nasional, diharapkan mereka itu bisa berpartisipasi dan menjuarai perlombaan itu yang kita diharapkan. Yang selanjutnya adalah program kelas eksplorasinya adalah dengan menguasai dua bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kenapa menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab? Saat ini globalisasi sudah sangat mendunia, berinteraksi ke mana-mana sehingga bahasa yang digunakan pun juga bahasa adalah bahasa Inggris. Sehingga anak-anak harus kita pacu, harus kita ajari, kita biasakan mereka untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan bahasa Arab karena sekolah Islam otomatis nanti pengetahuan agama juga sangat meningkat dan akan di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama sehingga mereka juga akan mengerti tentang agama dengan mudah karena bisa menggunakan bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah program Takfiz. Di dalam program Takfiz ini diharapkan nanti lulusan SD Al-Ikhlas bisa hafal 2 juz 29 dan juz 30. Karena ini dengan begitu nanti otomatis anak-anak Al-Ikhlas itu secara otomatis lulus wajib 2 juz. Dengan begitu akhirnya apa? Oh ternyata Takfiz ini sangat diharapkan karena ini merupakan antusiasme masyarakat yang diharapkan masyarakat Kota Tangerang saat ini. Di samping Takfiz, di samping hafal 2 juz, diharapkan nanti anak-anak itu mahir di dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar hafalan, tetapi mereka itu bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Tajuknya bagus, tartilnya bagus, makrosnya bagus. Itu yang diharapkan. Bukan hanya hafal, tetapi makros, tajuknya juga bagus. Nah, itu adalah mengenai program kelas multimedia atau IT. Saat ini kita sudah memasuki industri 4.0. Dunia IT sudah sangat luas, sudah sangat menjadi kehidupan kita sehari-hari. Bahkan anak-anak SD pun main gadget sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ini merupakan suatu kebiasaan dan sudah tidak bisa dihindari. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengenalkan mereka bagaimana menggunakan multimedia IT itu secara sehat. Anak-anak kita ajari bagaimana menggunakan IT itu, mengerti tentang IT, penggunaannya secara sehat. Akhirnya apa? Mereka akan bisa memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi yang ada ini dengan baik. Dan hasilnya diharapkan bisa menunjang pembelajaran mereka. Karena mau tidak mau, mereka harus menguasai dan mengerti tentang dunia IT karena ini sudah dunia yang kita hadapi, mau nggak mau harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Nah, program kelas olahraga dan seni. Di samping kita menguasai berprestasi dalam akademik, dalam Takfiz dengan anak-anak kita, anak-anak Al-Ikhlas pun diharapkan bisa berprestasi di bidang olahraga maupun di dalam bidang seni. Diharapkan nanti mereka itu juga bisa menjuarai perlombaan-perlombaan baik tingkat lokal, tingkat nasional, tingkat kota maupun tingkat nasional. Ini diharapkan. Di samping akademik, olahraga dan seni pun diharapkan bisa menjadi berprestasi juga di SD Islam Al-Ikhlas ke depannya. Citra yang ingin diperoleh dengan adanya program unggulan itu apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah diharapkan SD Islam Al-Ikhlas nanti memiliki kualitas yang baik dan banyak prestasi. Yang tadi saya bilang adalah outputnya nanti anak-anak Ikhlas itu bisa diterima SMP favorit dan juga bisa berprestasi di dalam perlombaan yang ada yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu diharapkan bisa berpartisipasi dan memenangkan segala perlombaan. Dan adalah memiliki keunggulan di bidang iptek dan intak. Perkembangan teknologi yang begitu besar saat ini, mau nggak mau anak-anak harus kita kenalkan teknologi yang ada saat ini. Tetapi penguasaan teknologi itu harus diimbangi dengan iman dan takwa. Kenapa? Karena kalau tidak diimbangi dengan iman dan takwa, itu akan sangat berbahaya bagi perkembangan mereka di kemudian hari. Karena dengan adanya iman takwa ini, diharapkan ini sebagai media untuk pengaman, sebagai bahan untuk security dia. Oh, dengan begini mereka akan mengetahui, oh ini baik, ini tidak. Pengetahuan yang besar, oh ini harus sesuai alur, ini sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Ini yang diharapkan. Tidak hanya
menguasai teknologi, tetapi penguasaan agama harus diterapkan dan harus dikuasai juga sebagai rambu-rambu bagi anak-anak tersebut di dalam pelaksanaan penguasaan teknologi itu. Yang selanjutnya adalah menjadi sekolah yang bagus, maju dan favorit di wilayah Tangerang. Diharapkan dengan adanya program unggulan ini, SD Islam Al-Ikhlas menjadi sekolah yang favorit di Kota Tangerang. Dengan itu, otomatis akan menjadi sekolah incaran bagi masyarakat di Kota Tangerang. Ini yang kita coba kita lakukan penelitian. Sejauh mana sih favorit atau sejauh mana kemajuan Al-Ikhlas dan sejauh mana tingkat kepercayaan antusiasme masyarakat terhadap SD Al-Ikhlas setelah dilaksanakan program unggulan ini. Ini yang akan kita coba melakukan penelitian. Dan selanjutnya adalah sebagai pusat sebagai pengembangan dakwah yang berbasis pendidikan. SD Al-Ikhlas merupakan SD Islam Al-Ikhlas yang di bawah naungan masjid. Otomatis ini adalah sebagai ajang, sebagai wahana, sebagai pusat dakwah di bidang pendidikan. Anak-anak tetap kita akan ajarkan dan dinilai sebagai ajaran Islam yang cara kafah, pembelajaran Al-Quran, cinta masjid. Inilah yang kita harapkan, dan dengan melalui pendidikan di SD Islam Al-Ikhlas ini otomatis diharapkan nanti sebagai media atau sebagai pusat pengembangan dakwah di bidang pendidikan. Itulah makalah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.